Oke, ya salah satu upaya ini memang menurut saya sih cukup strategis ya penggunaan LCS ya untuk kemudian diekspan di antara negara-negara ASEAN. Kita sebetulnya sudah memulai beberapa tahun yang lalu ya dengan Malaysia, dengan Thailand begitu. Tapi memang ya kalau harapan saya sih sebetulnya ya seluruh ASEAN bisa ya menerapkan ini begitu sehingga nanti ke depan diharapkan penggunaan dolar itu bisa berkurang ya, tapi juga itu seiring dengan tingkat perdagangan di ASEAN sendiri ya, di antara negara-negara ASEAN yang meningkat begitu. Nah ini menurut saya sih penting karena apa? Karena bagaimanapun pada posisi hari ini hampir ya saya bisa katakan mungkin hampir semua anggota ASEAN ya itu sangat bergantung kepada mata uang dolar begitu dan di mana gerak dinamika dolar ini sangat dipengaruhi ya oleh bagaimana perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Bahkan untuk sebuah situasi di Amerika Serikat yang tidak terkait langsung ya dengan ekonomi di ASEAN begitu. Katakanlah kemarin Iya, ada sebuah bank regional yang mungkin juga tidak iya. banyak ya negara-negara ASEAN atau mungkin bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada lah, tidak signifikan begitu yang Mhm. naruh uang di sana begitu. Tapi dinamika isu keuangannya itu sampai merembet ya kepada sektor keuangan di berbagai negara di ASEAN. Nah, saya rasa dengan adanya LCS ya dan kemudian nanti di level retail juga ada LCT. Nah, itu saya rasa menjadi salah satu solusi begitu untuk ya kalau misalkan keterkait ya dengan dolar itu harusnya ada keterkaitan langsung ya dengan dinamika ekonomi di negara masing-masing ya di Mhm. ASEAN begitu. Nah, kalau hanya sekedar isu-isu yang ada di Amerika Serikat tapi dampaknya ke kita. Nah, maka sekarang mungkin ya sudah saatnya begitu bagi negara-negara ASEAN untuk katakanlah mendorong ya upaya penggunaan mata uang lokal sebagai ini ya cara begitu untuk mengurangi ketergantungan dolar. Saya rasa sih ini sebuah progres strategis Mmm. dan ya saya rasa ini harus ini ya dipastikan bahwa ini tidak hanya terjadi di beberapa negara di anggota ASEAN tapi bisa disepakati secara ini ya keseluruhan ya di regional ini di kerjasama ASEAN ini begitu. Oke, baik. Di satu sisi Anda melihat evaluasinya seperti apa untuk, kerjasama yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan juga Malaysia sejauh ini? Kemudian juga apa sih sebetulnya masih menjadi, mungkin masih menjadi pertimbangan bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk sama-sama menerapkan, LCS dan juga, LCT ini sendiri seperti apa, Pak Eko? Iya, kalau dilihat sebetulnya antusiasme itu ada begitu ya dan trennya meningkat begitu Mbak Iva dari beberapa tahun kalau untuk Indonesia sendiri ya data itu menggambarkan semakin banyak pengusaha yang kemudian juga memanfaatkan mekanisme LCS ini begitu dan juga nilai ya volume transaksinya juga semakin meningkat begitu. Artinya ini sebetulnya semakin disadari begitu oleh dunia usaha. Nah, memang tidak akseleratif ya, karena kalau kita lihat ya kita masih sangat bergantung dolar dan mungkin untuk jangka menengah ya itu ya masih diperlukan begitu. Artinya ini sebuah strategi yang tidak akan tiba-tiba begitu ya menghilangkan dolar dari atau dari dominasi ya di ASEAN, tetapi sebuah upaya yang untuk lebih ini ya menstabilkan begitu. Karena bagaimanapun tema ya, epicentrum of growth itu kan nggak akan ada pusat pertumbuhan kalau nggak ada stabilitas di mata uang dia di ASEAN ini begitu sehingga bagaimana menstabilkan mata uang di ASEAN ini masing-masing negara ya untuk memastikan bahwa akan terjadi epicentrum of growth itu, nah itu menjadi penting. Nah kalau ini kita bisa sampaikan ya kepada semua anggota di ASEAN itu akan menjadi titik poin ya untuk menyepakati bersama dan melakukan langkah-langkah strategis. Memang kalau dari sisi nilai ya belum terlalu signifikan begitu dengan Malaysia maupun dengan Thailand atau beberapa negara lain ya di lingkup Asia begitu. Tapi menurut saya ke depan ini perlu ya lebih ini lagi ya lebih digencarkan lagi mengingat juga sekarang ini ya isu ekonomi Amerika Mmm, itu sangat mhm. mempengaruhi ya dinamika Ya. ekonomi di negara berkembang begitu.